Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elnora Sariamat, NIM 18030300057, semester 5, jurusan Sosiologi. Ujian akhir semester Gerakan Sosial. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang makalah konflik tanah yang terjadi di Basipae, Kabupaten Timur Tengah, Selatan, dan bagaimana pola gerakan sosial masyarakat Basipae. Poin yang pertamanya saya mau menjelaskan yaitu tentang konflik lahan adat Basipae. Konflik lahan masyarakat adat Bubabu, Basipae, Kabupaten Timur Tengah, Nusa Tenggara Timur terus berlanjut dan kian memanas. Terakhir, perwakilan masyarakat adat Bubabu, Nikodemus Manau, melaporkan aduan pengeroyokan 5 warga Bubabu oleh aparat pemerintah. Peristiwa ini berawal dari sekitar pukul 11.00. Sekira 200 orang gabungan dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, personal TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja menyambangi daerah Bupapu untuk penanaman halaman telur dan kelor. Namun, warga menolak rombongan ini lantaran konflik tanah masyarakat adat itu belum rampung. Bahkan rekomendasi Komnas HAM yang diterbitkan September lalu perihal pengambilan lahan pertanian masyarakat yang dipinjam oleh Dinas Peternakan setempat serta mengevaluasi unit pelaksanaan teknis daerah belum direlokasikan. Status tanah milik rakyat pun belum jelas. Masyarakat menolak, tetapi mereka paksa untuk kasih turun air dari mobil, kata Niko ketika dihubungi Tirto. Damari Stefa sedang memegang selang, ia termasuk penolakan kedatangan. Sontak, ada pihak dari Dinas Peternakan menarik selang tersebut, padahal itu tidak ada provokasi siang tadi. Kemudian banting ibu ke tanah, sambung dia. Damaris juga sempat dicekik dan terdapat luka di lehernya. Niko menegaskan terduga yang melakukan kekerasan terhadap warga bukan Satpol PP seperti yang diberitakan. Sementara Novita Monop sempat merekam peristiwa itu. Ia juga menjadi sasaran, perutnya ditendang. Berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Hukum Masyarakat Adat Bubapu Basipae. Poin yang berikut yaitu sengketa lahan di balik insiden penggusuran. Sengketa hutan adat Bubapu yang meliputi desa Linomuntu, Mio, dan Oe Ekam diawali oleh keengganan masyarakat adat Basipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Bubapu. Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Basipae, menjelaskan konflik lahan bermula pada tahun 1982 ketika pemerintah Australia bekerja sama dengan peternakan dan mengemukakan sapi dengan meminjam lahan masyarakat. Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke masyarakat adat. Dalam perjalanan tidak tahu menahus ceritanya, tiba-tiba lahan itu sudah disertifikat hak pakai dan luasnya tidak tanggung-tanggung, 3,700 hektar. Nikodemus Manau, salah satu tokoh adat Basipae, menjelaskan pada tahun 1982, pemerintah Australia menghendaki 6.000 hektar lahan untuk peternakan sapi tersebut. Namun, karena hutan adat Bubabu hanya seluas 2,671,4 hektar, maka ketua adat pada saat itu sepakat untuk memasukkan belukar dan pekarangan masyarakat sehingga genap 6.000 hektar. Namun pada tahun
pemerintahan provinsi menerbitkan sertifikat di hutan adat Bubabu yang meliputi desa Linamuntu, Mio, dan Oeekam. Humas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdalih bahwa lahan itu sudah diserahkan oleh ketua adat kepada pemerintah daerah pada tahun 1985. Dibuat sertifikat atas lahan itu. Kita sertifikatkan tanah itu dan itu menjadi milik provinsi, jelasnya. Pada tahun 1987, selama 25 tahun ke depannya, wilayah itu digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, 2 tahun sebelum kontrak kedaluarsan, tawaran perpanjangan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan ditolak warga. Akan tetapi, pada tahun 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan sertifikat dengan luas 3,780 hektar. Tanpa sepengetahuan masyarakat, ini yang menjadi pertanyaannya. Itu belukar masyarakat, termasuk semua perkarangan masyarakat juga, di dalam bukan hanya hutan adat saja. Jelas Nikodemus. Pada tahun 2012, masyarakat Basipae menentang keputusan untuk memperpanjangkan izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi yang oleh warga lokal dikenal sebagai Naiskio. Aktivitas bertani dan berburu tidak diperbolehkan dalam Naiskio. Kendati ada perlawanan dari masyarakat adat untuk melindungi hutan adatnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur memutuskan untuk menjalankan rencananya, mengembangkan kawasan itu sebagai area peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Pada Mei silam, Gubernur mengunjung desa Mio di mana warga menyatakan penolakan mereka dengan melarangnya masuk ke wilayah adat dan memblokir jalan. Pemblokiran jalan ini direspon dengan aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal itu memicu aksi histeris dari para perempuan adat Basipae yang menangkalkan baju mereka sebagai simbol duka cita atas perampasan lahan hutan adat. Sejak saat itu, rumah-rumah masyarakat adat yang menepati hutan adat lambat laun digusur, kerap kali dengan intimidasi. Yang berikut itu menjelaskan pola gerakan sosial masyarakat. Gerakan sosial belakangan menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Kemunculan inom-inom baru di ranah akademik menjadi bukti otentik semakin berkembangnya ilmu gerakan sosial. Mulai dari gerakan sosial petani, buruh, hingga mahasiswa. Di era kontemporer, studi gerakan sosial telah bermetamorfosa, arah dan tujuannya. Skup gerakan sosial yang terjadi, banyak isu yang mengangkat tentang perlawanan atas hegemoni dan oligarki politik. Tidak mengherankan bila kita saksikan banyak peristiwa gerakan sosial berujung kekalahan. Kekalahan tersebut disebabkan oleh multifaktor. Faktor-faktor ini terus dispora seiring dengan semakin berkembangnya studi-studi gerakan sosial. Mulai dari sejarah pemberontakan petani Banten 1888 hingga di lain konteks. Kekalahan gerakan sosial karena politik oligarki. Belajar dari studi terdahulu, gerakan sosial telah banyak mengalami kekalahan di ruang publik.
entah karena kalah peran politik dalam struktur pemerintah maupun kalah oleh peran investor. Begitupun yang sekarang dialami oleh masyarakat Basipae. Data lapangan menunjukkan hal serupa masyarakat yang bergumul melakukan perlawanan mengalami kekalahan. Pengalaman lapangan menunjukkan rapuhnya perlawanan pergerakan masyarakat. Ini terjadi karena solidaritas masyarakat yang dibangun tidak padu dan adanya tujuan yang berbeda. Gerakan Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran berawal dari keyakinan warga masyarakat Basipae yang sudah tinggal dan hidup bertahun-tahun. Warga mendorong untuk membentuk perkumpulan yang disebut menolak penggusuran. Dari perkumpulan ini bergema menjadi basis perjuangan warga yang bercita-cita untuk mempertahankan tanah milik mereka. Baik, terima kasih, itu saja penjelasan dari saya tentang konflik tanah yang terjadi di Basipae. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.